다 죽일게. 저는 지금 또 안으로 들어가야 됩니다. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Oke, hari ini saya akan menceritakan sebuah film asal Korea Selatan yang berjudul Flu yang tayang tahun 2013 silam. Film yang dibintangi oleh Jang Hyuk ini sama seperti keadaan kita sekarang saat ini yang sedang dilanda pandemi virus COVID-19 ya. Seperti apa jalan ceritanya? Yuk kita langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Gratis. Di awal film kita langsung dibawa menuju negara Cina, tepatnya di kota Hong Kong, di mana tampak para imigran gelap yang dimasukkan ke dalam satu kontainer untuk dikirim ke negara Korea Selatan. Nah, di sini ada salah satu di antara mereka yang sedang sakit batuk-batuk, tapi mereka tidak memperdulikan hal itu, padahal ini biangnya. Lalu scene pun berganti, yang dimana di sini tampak beberapa tim SAR yang sedang berusaha menyelamatkan seorang wanita yang mengalami kecelakaan, yaitu terperosok ke dalam sebuah lubang beserta mobilnya. Nah, aksi penyelamatan ini dilakukan oleh tokoh utama kita yang bernama Kang Ji-go. Lalu dia pun berhasil menyelamatkan wanita tersebut yang ternyata bernama Kim In-hee. Nah, saat di markas, Kang Ji-go mendapatkan telepon dari Kim In-hee untuk dimintai tolong mengambilkan tas yang tertinggal di dalam mobil yang telah berada di dalam lubang. Kang Ji-go pun menolak untuk menolongnya karena dengan alasan kalau tempat kejadian tersebut sudah disegel oleh pihak yang berwenang. Tapi Kim In-hee tetap memaksa dan malah nekat untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Alhamdulillahnya Kang Ji-go berusaha melarangnya hingga membuat In-hee pun jatuh konyol. Nah, dan In-hee pun pergi meninggalkan tempat tersebut sambil kuku lutus. 9 hari telah berlalu. Pada malam hari nih, ada 2 orang pria kakak beradik bernama Byung-ki dan Byung-woo lagi buka peti kemas yang ternyata berisi para imigran ilegal yang dikirim dari Hong Kong. Nah, pas udah dibuka, terciumlah bau busuk dan juga tampak kotoran manusia yang menjijikan. Yang ternyata semua para imigran itu yang ada di dalam peti kemas itu sudah tewas mengenaskan. Dan hanya ada 1 orang imigran yang masih hidup bernama Moon Sai. Lalu si Moon Sai itu dibawa oleh mereka berdua dengan menggunakan truk. Saat di tempat parkir, Byung-woo mengeluh nggak enak badan, dan di waktu yang bersamaan, si Moon Sai berhasil melarikan diri tanpa arah dan tujuan. Lalu scene berganti di mana Byung-woo sedang membeli obat di apotek. Nah, batuk yang diderita oleh si Byung-woo ini makin tambah parah. Dan disinilah virus ini mulai menyebar, di mana partikel-partikel virus tersebut terhirup dan menular sama semua orang yang ada di sana. Waduh. Nah, sementara itu, Kang Ji-go yang awalnya nolak dimintai tolong oleh Kim In-hee akhirnya turun juga ke dalam lubang tersebut untuk mengambil tas si Nona Kim ini yang tertinggal di dalam mobil dan memberikan tas milik In-hee itu pada putri In-hee yang bernama Miru. Dan tak lupa, Miru pun meminta kartu nama Kang Ji-go untuk jaga-jaga. Kalau bisi ya, ada barang ibunya yang hilang, berarti si Om Ji-go ini yang ngambil. Pinter, oke bedak. Oke, singkat cerita, ketika In-hee pulang kerja, Miru langsung ngasihin tas milik ibunya itu. Yang ternyata di dalam tas tersebut ada barang penting milik rumah sakit tempat In-hee bekerja yang berupa flash disk. Nah, baru saja In-hee menikmati kebersamaan dengan putrinya itu, In-hee diminta untuk balik lagi ke rumah sakit karena ada pasien yang terserang virus dengan gejala yang aneh. Dia adalah Byung-woo, orang yang pertama terkena virus di Korea yang menunjukkan gejala batuk hingga muntah darah. Lalu In-hee dan para dokter itu melihat sebuah video dari HP milik Byung-woo yang terdapat video rekaman mayat-mayat dalam sebuah kontainer. Nah, dan kemungkinan besar nih, virus tersebut berasal dari kontainer tersebut. Terus In-hee pun mencoba menanyakan keberadaan kontainer tersebut pada Byung-ki, kakaknya. Karena adiknya ini terserang virus yang mematikan. Tapi si Byung-ki ini malah pura-pura bego dan malah membuat kekacauan. Terus si Byung-ki ini masuk ke ruang isolasi adiknya itu. Dan untungnya si Byung-ki ini berhasil dijinakkan oleh perawat yang ada di sana. Nah, sementara itu, Miru yang sendirian di rumah pergi keluar
Ceritanya sih mau ngasih makan kucing liar dekat tempat tinggalnya. Tapi Miru malah ketemu dengan Munsai dan mereka pun berkenalan sambil memberikan makanan pada Munsai. Dasar budak masih polos kenehnya. Karena melihat Munsai yang batuk-batuk, Miru pun pergi untuk meminta bantuan Kang Jigo untuk mengantarkan si Munsai ini ke rumah sakit. Tapi saat Miru kembali, Munsai sudah nggak ada di tempat. Kemana si Munsainya? Lalu mereka berdua pun berusaha mencari keberadaan Munsai, tapi tetap nggak ketemu. Karena kelelahan, akhirnya mereka berdua pun makan siang bersama. Hingga tiba-tiba, Miru tertidur. Tapi bukan karena kelelahan. Ini karena virus dalam tubuh Miru sudah menjalar. Nah, di lain tempat, Inhe beserta para petugas tim medis mendatangi tempat kontainer itu berada dan langsung membakar mayat-mayat yang ada di dalam kontainer tersebut. Dan tak sengaja, Inhe ngelihat ada jejak kaki yang berarti ini ada orang yang selamat dari kontainer tersebut, yaitu si Munsai. Mengetahui hal itu, para orang-orang atas langsung menggelar rapat dadakan 500-an guri-guri nyoy. Dan pihak dokter yang mengetahui tingkat kecepatan virus tersebut menyarankan untuk segera melakukan tindakan lockdown. Tapi sayangnya, sang wali kota yang songong dan gobloknya itu minta ampun, kebangetan lah. Justru nolak mentah-mentah, sampai akhirnya semua sudah terlambat. Tiba-tiba keadaan kota dalam sekejap menjadi kacau balau berkat virus tersebut, dan jumlah pasien yang terjangkit virus pun semakin meningkat tajam di seluruh rumah sakit. Rumah sakitnya penuh gering virus. Barulah pemerintah menyatakan keadaan darurat tentang penyebaran virus ini dan menyebabkan kepanikan di mana-mana, termasuk mereka yang ada di dalam mall, yang mengakibatkan Miru terpisah dari Kang Jigo. Singkat cerita, Jigo dan Inhe mencari Miru dan alhamdulillahnya Miru pun ketemu. Tapi tiba-tiba tak lama kemudian, mall itu langsung di lockdown dan banyak orang yang terjebak di dalam mall tersebut. Nah, lalu Jigo memutuskan untuk mengeluarkan mereka yang terjebak dan memberikan kunci mobilnya pada Inhe untuk keluar dari tempat tersebut menuju tempat yang lebih aman. Ketika mereka berdua sampai di gedung pangkalan medis, nah mereka dicegat oleh tim medis karena Miru tampak batuk-batuk. Akhirnya mereka berdua pun dimasukkan ke karantina untuk dicek dengan tes PCR. Nah, di tempat karantina, Inhe dan Miru ketemu lagi dengan Kang Jigo yang juga di karantina. Tapi pas Inhe ngiketin rambutnya Miru, Inhe tahu nih kalau anaknya ini ternyata terinfeksi oleh virus. Untungnya secara kebetulan ada keributan yang disebabkan oleh si Byungki, dan hal ini dimanfaatkan oleh Inhe untuk meloloskan putrinya itu dalam pemeriksaan. Nah, di lain tempat, di mana orang-orang yang dinyatakan positif terkena virus, terlihatlah Munsai yang didatangi oleh petugas. Lalu petugas yang tahu bahwa dia adalah orang yang sedang dicari, akhirnya membawa Munsai ke ruang penelitian. Karena hanya dialah yang terjangkit virus, tapi masih bisa bertahan hidup. Dengan kata lain nih, si Munsai ini mempunyai sistem kekebalan tubuh terhadap virus tersebut, virus COVID-19 gitu. Lalu, tim medis pun berkumpul bersama Inhe untuk membuat sebuah serum antibodi tersebut dari darah Munsai. Dan mereka pun berhasil membuat serum tersebut, walaupun sebenarnya masih belum sempurna ya. Lalu Inhe yang mengetahui kalau orang yang terinfeksi akan dibunuh sebelum ditemukan antibodinya, kemudian meminta melakukan tes serum tersebut pada pasien. Namun idenya itu ditolak mentah-mentah. Lalu scene berganti. Inhe yang melihat kondisi putrinya yang semakin parah, lalu nekat untuk membawanya ke laboratorium untuk disuntikan serum yang udah dia buat pada putrinya. Nah, pas dia mau keluar, tiba-tiba datanglah tim medis yang menyatakan nomor ID 2699 milik Miru dinyatakan terinfeksi virus. Terus Kang Jigo berinisiatif menukarkan nomor ID miliknya dengan Miru, dan Jigo pun dibawa ke ruang khusus orang-orang positif terinfeksi virus. Lalu Inhe bergegas membawa Miru menuju ruang laboratorium, dan Munsai yang masih ada di laboratorium mengenali Miru dan membantunya. Tapi sayangnya sebelum berhasil menyuntikkan semua serum, petugas keburu masuk dan menembakkan peluru bius pada Inhe, kemudian membawa paksa Miru. Nah, di tempat karantina positif, Kang Jigo melihat Miru dibawa petugas. Jigo pun langsung menyusul dan dia kaget ngelihat kalau orang-orang yang terinfeksi oleh virus, walaupun masih hidup, mereka dibungkus dengan plastik dan dibuang ke sebuah lubang yang sangat besar, lalu dibakar secara massal.
kayak ayam bakar. Jadi lapar. Ngelihat hal itu, Jigo langsung mencari Miru di tumpukan manusia-manusia yang akan dibakar. Dan alhamdulillahnya, Jigo berhasil menemukan Miru. Tapi para petugas yang ngelihat mereka berdua malah ngejar Jigo dan Miru karena dianggap berbahaya kalau mereka berdua sampai lolos dari kuburan massal tersebut. Nah, untungnya ada terjadi kekacauan antara pasien dengan petugas yang sudah tidak punya hati nurani ini. Berkat adanya kekacauan ini, Jigo dan Miru akhirnya selamat dari keroyokan para petugas yang pada nggak punya otak tersebut ya. Nah, sementara itu, In-hye yang telah tersadar langsung mencari Miru ke tempat karantina pasien terinfeksi. Namun karena ada banyak pasien-pasien yang lagi ngamuk, akhirnya In-hye pun terpaksa berusaha meninggalkan tempat tersebut dan melindungi Moon-sae yang merupakan sumber antivirus yang berharga. Namun masa yang sudah kehilangan kendali ini menggerubuti laju mobil tersebut dan HT milik In-hye pun jatuh yang merupakan alat komunikasi dirinya dengan Kang Jigo. Moon-sae yang ngelihat hal itu malah keluar mobil dan berusaha mengambil HT tersebut. Tiba-tiba datanglah si Byung-ki, si pembuat onar, langsung menarik Moon-sae dan menusuknya berkali-kali, termasuk tim medis yang berusaha menolong Moon-sae pun terkena tusukan. Terus salah satu tentara di sana berhasil menembak mati si Byung-ki. Wah, siang modar. Lalu mereka pun bergegas keluar dari tempat tersebut, tapi sayangnya kondisi luka Moon-sae cukup parah dan akhirnya Moon-sae pun tewas bersimbah darah. Oh ya, Jigo yang berhasil menghubungi In-hye mengatakan kalau keadaan Miru sekarang semakin membaik. In-hye yang menyadari kalau serum tersebut berhasil, kemudian meminta Jigo untuk menjaga Miru sampai dia menjemputnya. Scene berganti, di mana kerumunan massa yang sudah sampai di perbatasan kota berusaha untuk keluar dari kota Bundang, tapi dihadang oleh pasukan anti huru-hara sebab kalau sampai keluar nih akan berbahaya dan virus bisa menyebar ke wilayah lainnya. Nah, sang presiden yang mengetahui kematian Moon-sae yang merupakan sumber antivirus itu pun akhirnya shock dan bingung. Kudu kumaha ieu teh cenah. Kemudian komando akhirnya diambil alih oleh kakek Sugiono. Ya, sebutlah kakek Sugiono ya. Dan memerintahkan untuk menembak mati siapapun yang melewati garis pembatas. Aduh, kurang ajar. Melihat rakyatnya ditembaki, membuat sang presiden menjadi murka. Dan ada seorang dokter yang bilang bahwa mereka masih memiliki harapan, yaitu Miru, yang telah disuntikan antibodi yang sekarang kembali sehat. Kemungkinan besar memiliki sistem kekebalan tubuh akan virus ini. Sang presiden kemudian melakukan video call dengan In-hye untuk memastikan berita tersebut. Dan In-hye pun mengiyakan kalau putrinya itu kembali sehat berkat serum tersebut. Kemudian presiden pun memerintahkan untuk menghentikan penembakan di tempat. Tapi si kakek Sugiono ini yang didukung oleh komandan Amerika, sebut saja si bule kumis ya, tetap ingin melaksanakan perintah untuk ditembak di tempat. Kesal orang. Miru sempat ditinggal sama si Kang Jigo untuk membantu orang lain. Akhirnya datanglah seseorang yang bernama Kongguan. Bukan Kongguan ini ya. Salah. Ini mah Gongguan, bukan Kongguan, yang langsung menculik Miru dan berusaha mengambil darah Miru untuk disuntikan ke tubuhnya. Namun, aksinya ketahuan oleh Jigo dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya, si Gongguan ini tewas. Dan perkelahian ini dimenangkan oleh Jigo. Nah, sementara itu, Miru yang berada di antara kerumunan massa melihat ibunya yang berada di seberang dan langsung berlari menuju In-hye. Lalu In-hye pun berlari agar Miru gak sampai ke garis pembatas. Namun sayangnya sudah terlambat. Para pasukan itu pun akhirnya melepaskan tembakan karena Miru yang sudah melewati garis pembatas dan akhirnya mengenai pundak In-hye. Melihat ibunya yang tertembak, Miru pun langsung pasang badan. Nah, adegan mengharu biru pun dimulai. Sang presiden yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan untuk menghentikan tembakan. Namun si bule kumis ini memiliki rencana lain, yaitu mengerahkan pesawat tempurnya untuk menghabisi semua orang yang ada di area perbatasan tersebut. Terus Pak Presiden pun tak mau kalah. Dia memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk mengaktifkan misil anti serangan udara dan terjadilah drama saling pandang khas sinetron di TV yang dimenangkan oleh sang presiden. Dan si bule kumis bedegong itu pun akhirnya menarik kembali pesawat tempurnya. 분당 시민 여러분,
대통령입니다. Beberapa saat kemudian, bantuan pun datang dan menolong orang-orang yang terluka, sedangkan Miru dibawa ke laboratorium untuk proses pembuatan antivirus berikutnya. Scene berganti di mana suasana telah kembali normal, dan di sana terlihat Inhe, Miru, dan Kang Jigo telah menjadi satu keluarga, dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian film Flu ini? Menarik bukan? Film Korea itu selalu bikin drama-drama diselip-selipin gitu di setiap film-filmnya, yang bikin penonton itu kesel, gregetan, sebel. Rating film ini 6,6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.